Halo Capricorn, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, Capri, langsung aja ke reading kamu ya. Di sini aku lihat kalau kamu punya urusan dengan hukum, aku lihat di sini kamu akan menang ya. Jadi jangan khawatir. Aku juga lihat di sini, mohon maaf sebelumnya ya kalau ada Capri yang sudah punya pasangan dan akhirnya di sini kalian memutuskan untuk bercerai atau berpisah dan kalian harus melewati proses hukum. Di sini aku lihat, aku nggak tahu mau bilang ini kabar baik atau tidak. Yang jelas di sini aku lihat akan ada keadilan untuk kedua belah pihak ya. Jadi semuanya di sini dibagi sama gitu ya, entah itu harta atau yang lainnya. Aku lihat di sini semuanya merasa adil ya. Jadi di pihak kamu atau di pihak pasangan kamu, di sini kalian semuanya happy ya dengan keputusan ini. Oke, lanjut lagi untuk kesehatan. Aku lihat di bulan Mei ini kesehatan kamu baik ya. Jadi nggak ada masalah, hanya saja kalau bisa kamu jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar HP gitu ya, atau layar komputer gitu ya. Jadi sekali-sekali pikiran kita itu juga butuh yang namanya refreshing ya. Jadi jangan seharian ngelihat HP terus gitu ya. Coba deh kamu jalan-jalan gitu ya, hangout sama teman-teman gitu ya, atau setidaknya baca-baca buku gitu ya, cari hobi baru seperti itu ya. Jadi jangan terlalu fokus sama yang namanya media sosial seperti itu ya, karena kadang kalau mata kita juga terlalu banyak terkena paparan sinar dari layar HP, layar komputer, itu juga nggak baik gitu ya. Dan aku pernah lihat orang tuh yang sampai jadi sakit cuma gara-gara setiap hari selalu kerjanya cuma ngelihat HP aja gitu ya. Jadi harus sekali-sekali juga meluangkan waktu kosong untuk refreshing gitu ya. Oke, aku lihat juga di sini di bulan ini mungkin ada sedikit masalah ya. Ada sedikit konflik yang akan membuat kamu tuh secara entah sengaja atau nggak sengaja gitu harus berkata kasar gitu ya, atau mengeluarkan kata-kata dengan nada yang sedikit tinggi. Mungkin ada yang bikin kamu jengkel seperti itu ya. Tapi kamu tenang aja, aku lihat energi ini tuh hanya sementara ya, jadi nggak akan berlarut-larut ya. Mungkin di sini kamu punya masalah dengan bos atau rekan kerja gitu ya. Atau mungkin konflik dengan pasangan kamu yang menurut kamu tuh dia sedikit egois gitu ya. Tapi apapun itu aku rasa kalau itu hanya masalah kecil mungkin bisa dibicarakan dengan baik-baik ya. Oke, lanjut lagi. Di sini aku lihat ada orang yang menyesal di sini ya. Jadi mungkin ini mantan kamu, karena aku lihat di sini dia sudah meninggalkan kamu dulu ya. Dan mungkin sekarang dia sudah punya pasangan atau sudah bersama dengan orang lain gitu ya. Aku lihat justru sekarang dia itu merasa tidak bahagia gitu ya. Dan di sini dia menyesal gitu. Dia ingat atau kangen sama kamu ya.
dia mungkin nanti akan ngabarin kamu lagi ya. Jadi mungkin say hi atau sekedar basa-basi gitu ya. Tapi di sini aku lihat Capri, kamu kayaknya udah nggak ada rasa lagi sama dia ya. Jadi kamu udah nggak mau berurusan lagi sama dia gitu. Itu mungkin untuk Capri yang masih berurusan dengan mantan ya. Oke. Di sini juga aku lihat ada beberapa dari Capri ya, nggak untuk semua orang, jadi hanya untuk beberapa aja ya. Aku lihat di sini mungkin ada yang saat ini terlibat dalam cinta segitiga gitu ya. Mungkin tadinya kamu juga nggak tahu gitu ya, tapi akhirnya kamu ketahuan gitu. Jadi kamu tahu yang sebenarnya gitu. Mungkin ada yang ngasih tahu ke kamu ya, kalau sebenarnya orang itu mungkin sudah menikah atau sudah berkeluarga gitu ya. Jadi di sini kamu sedikit kecewa karena kamu merasa mungkin seperti dibohongi gitu ya. Mungkin dulu dia bilangnya dia masih single gitu ya, atau dia nggak pernah cerita soal keluarganya dia gitu. Tapi kalau aku lihat di sini dia juga sebenarnya tidak bahagia gitu ya. Dan setelah dia bertemu dengan kamu, justru dia tuh merasa lebih nyaman dengan kamu gitu ya. Tapi mungkin kamu merasa sudah ditipu, dibohongi ya. Jadi kamu kecewa sama dia gitu ya. Kita harus tahu ya kenapa orang itu selingkuh ya. Kadang ada orang yang menikah benar-benar karena cinta ya. Ada orang yang menikah bukan karena cinta ya. Jadi mungkin karena dia itu terpaksa disuruh orang tua, atau mungkin karena dia butuh uang materi, atau mungkin karena dia malu dengan umurnya yang sudah bertambah tua gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak alasan kenapa ada orang itu memilih untuk selingkuh ya. Kenapa dia tidak bahagia dengan pasangannya dia, entah itu dia bosan. Jadi kita nggak bisa ngejudge seseorang itu baik atau tidak gitu ya, karena kita nggak tahu masalahnya dia itu apa gitu ya, sampai dia memutuskan untuk selingkuh gitu ya. Karena hati ini sangat lemah ya, hati ini yang paling lemah. Aku nggak mendukung orang selingkuh ya, justru aku paling benci dengar orang selingkuh ya. Tapi kita harus mengerti ya kenapa alasan mereka memilih untuk selingkuh ya. Semakin aku besar, aku dewasa, aku jadi berubah ya. Jadi cara berpikir aku tuh jadi berubah tentang hidup, tentang cinta, itu semua udah berbeda gitu ya. Kita nggak bisa berharap sama manusia ya. Jadi bukan berarti kita menikah sama orang itu harus sampai seumur hidup gitu ya, sehidup semati. Itu kita nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi kalau memang kita dapat pasangan yang setia, kita harus bersyukur ya, karena setia itu sangat mahal ya. Jadi kalau punya pasangan yang setia itu kita harus, ya harusnya kita juga bisa setia sama dia ya. Jangan sampai kita menyesal nanti ya. Tapi kalau ada hubungan yang harus berakhir, misalnya harus bercerai, itu sudah takdir ya, dan kita tidak bisa memaksakan hati kita untuk mencintai orang lain gitu ya. Kalau terpaksa itu mungkin karena ada satu dan lain hal yang membuat orang itu harus bertahan gitu ya. Di sini aku lihat kamu pintar ya Capricorn. Aku seneng sama kamu, aku bangga sama kamu, karena di sini kamu sudah diajarkan mana yang benar, mana yang tidak ya. Jadi
seberapa besar pun dia bilang dia cinta sama kamu, tapi karena kamu tahu hubungan ini tidak benar, aku lihat setelah kamu tahu yang sebenarnya kalau dia itu sudah menikah, sudah punya istri, mungkin sudah punya anak, kamu akan memilih untuk pergi dan menjauh dari dia. Itu bagus ya, Capri. Itu benar. Karena kamu gak akan dapat apa-apa dari hubungan seperti itu ya. Hubungan cinta segitiga tuh kamu gak akan dapat apa-apa. Yang kamu dapat itu hanyalah karma ya, karena sudah merusak rumah tangganya orang gitu ya. Tapi karena kamu pintar, kamu gak mau sampai hal itu terjadi ya. Bagus ya. Jadi keputusan kamu untuk pergi menjauh itu sudah betul ya, dan aku rasa kamu bisa move on ya. Kita ya nggak perlu harus putus silaturahmi gitu ya, kita masih bisa berteman ya, tapi tidak untuk jadi selingkuhannya dia gitu ya, simpanannya dia gitu ya, enak aja gitu ya. Kalau dia memang tidak bahagia, maka dia harus menyelesaikan masalahnya dia gitu ya, baru dia bisa datang ke kamu lagi gitu. Di sini dia merindukan kamu, tapi dia masih bersama orang lain, walaupun dia tidak cinta gitu ya. Jangan pernah kamu berharap sama dia ya, karena di satu sisi aku lihat dia nggak bisa ngelepasin pasangannya dia ini ya, dan dia tidak akan pernah bisa lepas dari pasangannya, karena aku lihat di sini dia butuh uang atau apapun itu alasannya. Aku lihat di sini ada sesuatu hal yang membuat dia tuh nggak bisa lepas dari pasangannya dia ya. Jadi keputusan kamu untuk pergi meninggalkan dia itu sudah betul ya, Capri. Lebih baik kamu sekarang fokus ke pekerjaan dan keuangan kamu ya. Jadi harus pintar ya, Capri. Oke, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. I love you. Bye-bye.